Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Jelkoil, asik, channel kesayangan kalian. Semoga kalian tetap mencintai kita, walaupun udah lama kita nggak upload. Anjas, kita pada akhirnya hari ini kita bakal mereview sebuah pot. Ya, kalau 2 hari kemarin kan kita review disposable, punyanya sang editor, sang kameramen, ya kan? Iya kan, ya udah bener. Nah, nggak emang kamu beli. Ya, hari ini kita bakal review pot-potan lagi karena sekarang kalau aku lihat dunia pot itu lagi hype, lagi naik-naiknya. Jadi kita bakal bahas tentang perpot-potan aja lah karena kalau dilihat pot itu dunia yang cukup menarik, simple tapi banyak yang pakai gitu loh. Apalagi kalau kayak itu pakainya pot itu, apalagi pot-pot merek foam yang X. Itu mereka pakai itu karena simple, lucu bentuknya mungkin ya, karena yang lucu-lucu itu. kalah itu dititai salah ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, ini kita bakal review pot. Ini Oxfa Extreme ngeluarin varian baru yaitu Classic Edition. Barangnya mana ini? Nah, ntar editor jadi diantar bisa muncul gini ya. Enggak usah ada. Jadi ini dia, ini adalah Oxfa Classic Edition. Kalau kalian tahu, series gen pertama dari Oxfa. Jadi kalau kalian tahu Extreme gen pertama ya si Classic Edition ini. Nah, kita bakal bandingin juga. Ini adalah gen pertamanya. Jadi ya udah nggak bisa dipakai karena udah rusak ya. Dirusakin. Bayangin kalian dikasih barang terus rusak ya. Kalian kasih barang effort ya dirusakin ya. Ini nih. Nah, dan kita bakal review sekalian liquidnya yaitu foam IC Honeydew. Honeydew itu melon. Jadi kita bakal bandingin mulai dari bobot, habis itu ukurannya gimana, dan lain sebagainya, tebel dan lain sebagainya. Karena jujur warna Oxfa yang paling bagus tuh zaman dulu sebenarnya bukan ini. Karena ini pas abis-abisnya, karena pas Oxfa gen pertama yang ini keluar itu hype-nya tuh langsung naik. Tapi yang jadi masalah dari gen pertama dulu adalah di bagian cartridge-nya, yang dimana cartridge-nya tuh sering banget bocor, sering banget leaking, sehingga ya ini salah satu korbannya gitu. Sampai yang gen 2 keluar. Setelah itu lanjut dah Oxfa pada akhirnya ngebawain lagi Classic Edition tapi lebih keren bentukannya. Kita bakal coba lihat. Oke, jadi ini liquidnya ntar aja. Kita bakal lihat dulu. Bentuk kotaknya seperti ini, beda sama yang zaman dulu ya. Kotaknya nggak tak bawa ya. Ini adalah Oxfa Extreme Classic Edition. Itu ada extreme flavor ya, top fill and lanyard. Entah kenapa zaman sekarang kalau orang dapat lanyard tuh udah kayak dapat emas ya di pot ya. Kayak suatu hal yang membanggakan itu, menyenangkan. Tapi emang sih karena dikalungin di bawah kemana-mana itu jauh lebih enak gitu loh. Nah, di sini ada maksimalnya ada di 30 watt, beda sama Extreme dulu kalau nggak salah cuma sampai 25 watt, dia bisa ngebus sampai 30 watt. Kalau nggak salah Pro itu 35 kalau nggak salah. Nah, habis itu dia punya baterai kapasitasnya 1000 mAh. Ini awet. Habis itu ada anti leaking. Nah, ini entah kenapa dijadi sebuah key point ya, ditulis di kotaknya. Ya aku tahu ya, kalau misalkan dulu cartridge Oxfa V1 itu bosok banget ya, sering banget leaking. Ini korbannya nih. Habis itu fast charging, ini enggak guna. Habis itu Extreme series apa coba? Enggak penting banget. Habis itu kita bakal dapat device-nya pasti. What the fuck? Habis itu kita bakal dapat cartridge-nya 0,6 sama 0,8. Habis itu ada Type C, ada lanyard sama user manual. Anjas. Kita bakal langsung buka aja. Ini warna gunmetal, jadi warna-warna pistol ya. Keren. Bentukannya seperti ini. Buka by the way. Udah dibuka, udah dipakai malah. Dipakai kayak Mbak Sasa. Nah, terus habis itu kita ya jadi fotonya seperti ini. Jadi bisa kalian lihat dia benar-benar ngasih desain yang sebenarnya
dia ambil konsep klasik tapi dengan nuansa yang berbeda. Kalau dulu kan dia kan cuma satu warna, habis itu keluar V2 dia jadi dua warna. Nah, kalau zaman dulu ya gini, ini cuma satu warna. Dan kalau dilihat sebenarnya dari ukuran bobot, ukuran tingginya itu sebenarnya sama semua ya. Semuanya sama. Habis itu ada layar sama tombol, habis itu di kirinya sama-sama ada lubang airflow-nya. Seperti itu. Habis itu di bawah tempat untuk ngecas, jadi tebelnya sebenarnya sama nih. Tuh, sama persis gitu. Cuman bedanya adalah kalau kalau di sini dia dikasih motif-motif gitu ya, jadi agak-agak mengkilap gitu ya. Dia finishingnya sama, matte ya. Terus ada tulisan Oxfa, terus habis itu ada tulisan Exlimia di sini. Jadi ya bener-bener kayak desain zaman dulu banget. Wah, ini kalau tak kasih temanku lagi rusak dah. Nggak tahu sih. Oke, jadi kita bakal langsung buka aja di kotak putih ini. Harusnya dapat. Oh, ini ada user manual kalau kalian mau baca. Kalau aku sih nggak seniat itu ya. Nah, habis itu ini ada kotak putih ya. Ini kotak-kotak yang menyenangkan ini ya. Jadi kita lihat dulu isinya apa. Ada kabel dan kabelnya keren ya. Jadi ya kabel kalau orang-orang bilang tuh kabel braided ya. Jadi warna merah dikasih aksen merah. Walaupun emang kalau kalian pegang ini kualitasnya itu kayak kabel-kabel Type C harga 10.000-an di pinggir jalan. Itu mirip banget itu kayak gini. Cuman ya dikasih aksen gini, habis itu dikasih merek Oxford, buat aku oke sih, ini kayak merek-merek Cina pinggir jalan yang nggak jelas harga 10.000-an yang kalau kalian pakai bikin HP rusak ya ini. Nah, habis itu kita dapat souvenir apa lagi nih? Oh, kita dapat lanyard ya. Kita bakal buka ini. Kita bakal buka lanyardnya seperti apa? Oxford. Wah. Keren sih Oxford. Vaping Reimagine. Gini ya, jadi dia bener-bener kayak promosi garis keras ya Oxford. Oke. Dan ini bisa dipasangin seperti ini. Kalau zaman dulu V1-nya yang ini nggak dapat ya, TW. Ini karena emang lanyard tuh sebenarnya tren baru ya. Tren yang baru-baru ini ada di pot. Jadi seperti ini pakaian pasti kalung. Jadi keren gitu. ya cuman kalau aku sih jujur nggak suka ya pakai lanyard ya. Cuman dikasih oke lah, terima kasih ya. Habis itu kita di dalam lagi dapat ini apa ini 0,8. Ini koil bonusan. Jadi kalau ini kosong dapat ini. Dan kalau dua kosong ntar pakai yang 0,4. Lost Vape nggak punya kan 0,4? Nggak punya ya? Nggak ada ya. Jadi Oxford ini dia punya 0,4 baru sih. Jadi oke lah. Oke. Ini kita dapat 0,6. Jadi kita nyalakan dulu Oxford ya. Kayak bener-bener kayak zaman dulu banget ya. Oxford itu Exlim. Layarnya kecil gitu ya. Jadi kalau sekarang yang pro kan airflow di kiri, pasti tombolnya yang di kanan. Kalau sekarang di tengah. Jadi ini benar-benar kembali ke zaman-zaman kejayaan Oxford V1, V2 gitu. Terus itu apa? Yang pro ya, lebih besar. Besar cuman aneh gitu ya. Jadi kalau kalian suka yang lebih besar ya pro oke. Atau kalian suka yang ukuran 36B gitu ya. Apa itu 36B? Ukuran tok. Nah, ini dipasangin dia langsung ada pop counter. Ada ukuran coilnya 0,6, habis itu 22 watt ya. Karena dia di bawah ini tulisannya bisa dipakai 20 sampai 25. Cuman jangan sampai mentoknya coil. Kalau bisa itu di 22, 23 itu masih aman. Jangan sampai di 25 karena ntar cepat gosong ataupun cepat nggak enak rasanya. Pasang seperti ini. Dan sayangnya ya, entah kenapa Classic Edition ya, harusnya khusus yang ini itu mereka bawain desain cartridge yang lama, karena buat aku desain cartridge yang lama itu keren gitu loh.
Jadi ya oke lah. Nah habis itu ya ini udah nggak bisa dipakai ya, udah mati ya. Loh, udah mati ya. Jadi rusak. Nggak bercanda. Mana gitu ya, bentuk-bentuk klasik-klasik itu keren sih, tapi sih simple. Entah kenapa pot itu pada zaman sekarang kalau aku lihat semakin kesini semakin bentuknya tuh semakin aneh, semakin jelek. Berarti ya buat aku ini tuh kayak mengembalikan kekangenan untuk pot-pot yang lebih simple, lebih enak ya. Dan ya kita bakal langsung review liquidnya aja ya. Jadi potnya udah, karena kalau nggak ada liquidnya nggak mungkin kita bisa pakai. Oke. Jadi di sini kita punya foam ya. Jadi ini adalah foam ice honeydew. Ini punya kameramen saya pakai. Minta ya. Boleh lah, minta lah. Kita kedrip. Cuman ketawa-ketawa. Entah habis ini dikat atau enggak ya nggak tahu aku. Habis itu biasa ya, diisinya lewat samping. Kalau dulu kan capnya dilepas, habis itu diinjek. Kalau sekarang sih orang karena senang simple ya, habis itu tinggal dimasukin seperti ini. Trot. Nah, udah, ini ditutup. Nah, udah. Ya karena ini udah dipakai juga ya, nah harus di testing. Kalau rusak ya kita kembaliin ke web store ya pasti. Kita bakal coba langsung pop aja rasanya gimana, dan ya dicoba gitu. Oke, kita coba plong ya. Wih, bener-bener airflow Oxford banget. Plong, dia apa ya? Dia bener-bener terbuka banget. Dan kalau sebenarnya kalau pot-pot seperti ini kalian mau pakai buat DTL sebenarnya bisa. Itu tinggal disep gini. Dan dari dulu Oxford itu powernya nggak pernah kecewa. Powernya Oxford itu pasti enak, kenceng gitu. Habis itu kita bakal coba ditutup setengah ya, dua. Nah seperti ini, maka dia masih plong. Sama aja sih, cuman lebih mampet dikit. Cuman kalau aku sebenarnya seneng, kenapa aku seneng produk-produk kayak punyanya Lost Vape dan lain sebagainya, menurutku karena dia punya airflow samping ya, airflow kecil. Entah kenapa ini dia nggak punya, padahal itu enak banget. Jadi ditutup semua, dia lewat samping keluarnya. Oke, coba ya satu ya. Satu ini enak nih, dia mampetnya enak. Aku bakal pakai satu sih. Enak sih satu. Dan power Oxford tuh enak gitu. Pasti puff itu bener-bener nendang. Nah, karena dari cartridge dan juga dari power Oxford ini, jadi kalau kalian ngerasain foam si IC Honeydew di sini itu rasanya kayak melon sirup, terus ada sedikit taste sedikit susu tapi tipis banget sih. Habis itu dingin yang dingin itu kayak di boosting, dinginnya bener dingin banget di sini. Terus kenapa aku senang banget Oxford ya, karena dia selain manis sebenarnya nggak sampai over sweet, cuman sweetnya itu enak, on point. Kalau kalian senang dingin, di sini dinginnya bikin otak beku sumpah. Oke, jadi sekian ya review dari foam ya, dan juga dari si Oxford. Sebenarnya si bintang utama kita itu ini, karena pada akhirnya ya mereka ngebawain edisi klasik, edisi zaman dulu. Dan ya aku berharap juga ya mereka bikin cartridge V1 tapi dengan rasa kayak V2 ini. Ini kan V2 punya, atau V3, karena V2 itu juga linkingan gitu. Jadi oke, sekian videonya.